Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan masuk di episode ke-20 episode ke-20 ya, untuk What the Book Said, episode berjudul apa ini? Kejutan Kungkang ya, dari Anjinya Subra. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya mau cerita bahwa hari ini temanya adalah cara membaca secara sinopikal dan berdiskusi bersama anak-anak tentang buku mereka untuk mengimplementasikan praktik dan pendalaman teori. Jadi kalau sebelumnya saya di postingan sebelumnya saya sudah cerita tentang bagaimana cara membaca buku, dan buku yang kita baca orang tua dengan anak-anak kan berbeda. Anak-anak bacanya seperti ini ya, Kejutan Kungkang misalnya. Ini penerbitan dari mana ini? Naura Kids ya. Sedangkan bacaan saya kan begini. Nah, bacaan saya begini. Sama ini ya. Mana sih? Nah, Berani Tidak Disukai dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, juga Talking to Stranger dari Malcolm Gladwell. Ini yang kami baca bersama. Nah, terus bagaimana cara mencari ya? Dua hal tadi tujuannya adalah implementasi praktik dan pendalaman teori. Jadi saya membaca, lalu kemudian buku-buku ini kan sudah pernah mereka baca, lalu saya mengajak mereka untuk berdiskusi ya, berdiskusi tentang buku-buku yang mereka baca. Kalau di sini pada postingan sebelumnya kan saya cerita kita mau melihat dari sudut pandang mana nih. Nah, sudut pandang atau cara pandang seperti apa. Kalau sudut pandang kan hanya dari sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Itu sudut pandang. Tapi kalau cara pandang itu kan mau memandang dari segi seperti apa, dari dirinya atau dari diriku, begini saja atau lebih fokus, atau dekat atau jauh, kan begitu. Itu kan berbeda. Nah, cara membaca yang seperti ini membandingkan beberapa buku dengan berbagai macam sudut pandang atau cara pandang itu oleh Mortimer Adler dan Charles Van Doren ini disebut cara membaca sintopikal. Itu cara membaca tingkat 4, jadi lebih dari sekedar analitik. Sehingga kalau misalnya kita diskusi dengan anak-anak misalnya ya tentang buku ini gitu ya, secara ini kan semua fabel teman-teman itu sifatnya alegori ya. Alegori itu perumpamaan ya. Fabel, legenda, cerita, mitos, dongeng itu semuanya alegori, sifatnya perumpamaan. Nah, perumpamaan itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak bermakna harfiah. Sama seperti yang saya posting sebelumnya itu tentang apa? Lemony Snicket yang judulnya apa? Desa Terkutuk ya. Oh, Desa Durjana. Nah, itu kan ceritanya itu Lemony Snicket mengkritik sebuah pepatah ya dari Afrika Tengah di Kongo. Gimana bahasanya? It takes a village to raise a child. Membutuhkan orang sekampung untuk mendidik seorang anak. Nah, ternyata untuk mendidik 3 orang anak itu ya, itu kesulitan satu kampung itu. Karena memang sebenarnya anak-anak itu cukup dididik oleh ayah dan ibunya. Udah, nggak perlu orang sekampung gitu loh. Jadi tidak secara harfiah. Maka kalau kita melihat seperti ini ya, ini bukunya seperti ini. Ini reviewnya udah banyak. Udah terkenal gitu. Red alert-nya banyak. Terus sampai ini sudah ada diterjemahkan ke bahasa Inggris juga ya. Pokoknya wapik banget lah gitu ya. Tapi lalu bagaimana cara kami, keluarga kami itu mengapresiasi book based creativity. Jadi bukan hanya sebatas dengan apa itu? Bukan baca tok. Nah, sama seperti yang lain. Reviewnya tentang ini tidak boleh terlambat, manajemen diri, penerimaan diri, dan seterusnya dan sebagainya. Kalau kami dengan membaca sintopikal itu, kami ingin membandingkan apakah buku ini memang memberikan sebuah peribahasa yang relevan kepada kehidupan kami gitu. Jadi membacanya dengan membandingkan. Nah, saya di episode 20 ini, episode yang spesial ya, sudah sampai sekodi. Saya itu membandingkannya dengan 2 buku ini. Tentang buku Malcolm Gladwell yang berjudul Talking to Stranger, karena sejatinya kita itu tidak mengenal kungkang. Kan gitu ya. Kita itu tidak mengenal kungkang. Kita itu merasa kita kenal dengan kungkang. Bahkan kita merasa Andina Subarja itu pengennya
cerita ini loh. Gitu. Yang kedua itu berani tidak disukai. Bagaimana saya melihat bahwa Kungkang ini dia menerima dirinya, percaya kepada orang lain, dan kemudian dia mendapatkan perasaan sosial itu dari kontribusi dia kepada orang lain. Kalau dibahas di sini adalah teori dari praktik dari psikolog Alfred Adler, gitu ya. Teman-teman pasti sudah baca Red Alert-nya ini banyak banget. Intinya itu si Kungkang ini dia melakukan segala sesuatu itu dengan pelan, dengan lambat, teman-teman. Dengan pelan, dengan lambat, dan tidak pernah terburu-buru. Gitu. Kungkang mengikat pita kado dengan pelan, sangat pelan, berjalan dengan sangat pelan. Bahkan ketika yang lain itu, misalnya ada seekor kambing itu yang sudah sampai menghabiskan makanannya ya, si Kungkang itu belum selesai. Bahkan si burung itu telurnya bahkan udah menetas tuh, Kungkang belum selesai pada pekerjaannya. Ketika turun hujan, Kungkang membuka payung, dan karena saking lambatnya, ketika payungnya sudah dibuka ternyata hujannya sudah berhenti, kan itu. Lama sekali berjalan, padahal dia hanya ingin ke rumah tetangganya, ke sebelah rumah gitu loh. Akhirnya dia, dan ketika mau menekan bel saja dia sangat pelan gitu. Terus ketika dia datang sampai dibukakan pintu oleh si kura-kura tetangganya itu, dia bertanya, "Halo, apakah aku terlambat?" Kata dia, "Selamat datang Kungkang, kamu tepat waktu." Jadi dari sisi ini gitu, kita melihat, atau saya dulu melihat, saya berdiskusi dengan anak-anak, kita melihat Kungkang itu lambat. Kita melihat Kungkang itu lambat. Kita bekerja normal, kita berjalan normal, berbicara dengan normal, melakukan aktivitas dengan normal. Kungkang itu lambat, pelan, melakukan segala sesuatu itu pelan. Kalau kita melakukan seperti yang Kungkang lakukan, kita akan terlambat. Itu kesimpulan saya di awal. Tapi kemudian setelah saya baca buku ini, ketika saya mengerti, belajar tentang bagaimana kita memiliki perasaan sosial, bagaimana kita menerima diri kita, meyakini orang lain sebagai kawan seperjuangan, dan kita berkontribusi melalui pekerjaan-pekerjaan penting yang menjadi tugas kita, dan kita menyisihkan tugas-tugas orang lain, maka saya berpikir barunya apa? Kungkang itu tidak lambat. Kungkang itu memang bekerja dengan cara begitu. Hanya saja dunia di sekitarnya, semesta di sekitarnya itu yang terlalu cepat, bergerak terlalu cepat. Jadi kalau dulu saya membaca itu, karena saya tidak mengenal Kungkang ya, Talking to Stranger, karena saya tidak mengenal Kungkang, saya berpikir bahwa Kungkang itu lamban. Tapi ketika saya melihat Kungkang sebagai sosok pribadi, dalam diri Kungkang sendiri, bisa jadi perasaan lamban itu tidak ada. Aku memang bergerak dengan caraku, hanya dunia di sekitarku, semesta di sekitarku itulah yang bergerak dengan terlalu cepat. Kita pun begitu. Kita sudah tahu bahwa mengunyah itu akan menyehatkan gigi dan gusi. Mengunyah, kita makan satu persatu. Bahkan kita tahu makan sayur itu ya benar, sayur satu persatu dimakan gitu ya. Terus kita tahu bahwa kita makan daging olahan itu lebih tidak baik dibandingkan dengan makanan yang alami. Kita ngerti, tapi kemudian kita tidak menggunakannya. Kita pokoknya makan yang cepat gitu. Bahkan dulu siapa CEO-nya Nissan itu makan siang itu hanya berapa menit? 3 menit atau 4 menit itu. Cepat banget gitu. Makan yang cepat. Dulu bapak saya itu nih ya, juga cerita, makan itu yang cepat. Nek mangannya cepat, kerjanya cepat gitu. Seakan-akan segala sesuatu itu harus cepat dan cepat. Di dunia yang serba cepat, internet kudu cepat, apalagi semuanya cepat gitu. Sehingga kita kehilangan makna untuk mengunyah. Padahal ketika kita mengunyah, menyehatkan gigi dan gusi. Ya, enzim petialin yang ada dalam air ludah itu bisa bekerja maksimal untuk memilah amilase, sehingga nanti memilah dan mencerna amilum, sehingga nanti enzim amilase yang ada dalam perut kita di lambung itu bekerja dengan baik untuk memecah glukosa itu, menjadikannya lebih mudah terserap, lebih mudah termetabolisme, dan nanti
pemecahannya atau katabolismenya itu lebih baik, sehingga lebih optimal menghasilkan energi, kan begitu seharusnya, pelan. Tapi enggak, kita semuanya serba cepat, pengennya cepat, makan tinggal lep. Nah, gitu. Ini yang sebenarnya menjadi sebuah cara pandang berbeda ketika kita itu ingin menilai diri sendiri, menilai orang lain. Nah, kalau menggunakan buku ini, sebenarnya kita itu bisa melihat bagaimana Kungkang itu menilai dirinya sendiri, bahwa dia tidak lambat. Aku bergerak normal, tapi semestakulah yang bergerak terlalu cepat. Dan kadang-kadang ketika kita pun ingin bergerak lebih lambat, slow living, kita itu dituntut untuk bekerja, untuk berbicara, untuk beraktivitas, menghasilkan karya itu dengan cepat dan cepat gitu. Dan secara tidak langsung kita akhirnya hidup dalam ekspektasi orang lain, ya enggak? Orang lain pengen kita seperti apa, maka itulah yang akan kita capai. Dan hidup menggunakan ekspektasi orang lain itu memang mudah. Kenapa? Udah jelas apa yang diinginkan, sudah jelas apa yang ingin dicapai. Itu loh. Kalau Kungkang itu tidak menjadi dirinya sendiri, dia tahu apa yang harus dia capai untuk memenuhi ekspektasi orang-orang atau semesta masyarakat di sekitarnya. Apa itu? Bergerak dengan cepat, fast. Ya, itu ekspektasi orang lain. Tapi Kungkang tidak bekerja dengan ekspektasi orang lain. Dia bekerja dengan lambat, versi kita. Tapi dia bekerja dengan normal, sesuai dengan versi dia sendiri. Dia berani untuk tidak disukai, gitu loh. Yang penting adalah dia mengerjakan tugas dengan baik. Apa itu? Dia datang tepat waktu. Nah, itu. Jadi pada saat kita ingin bisa datang lebih awal, saya bukan datang lebih awal, kita ingin tidak terlambat, ya. Oh, saya mau periksa gigi gitu ya, biar nggak terlambat ya cara nih, ya, nggak terlambat. Yo, berarti saya harus datang lebih awal. Lah, sebenarnya periksa gigi itu tugas siapa sih? Gitu. Inti di sini itu adalah inti dari buku ini adalah pembagian tugas salah satunya. Jadi tugas untuk cepat itu orang lain. Tugasnya Kungkang itu ya berjalan dengan cara dia, melakukan dengan cara dia, atau tugas utama dia itu ya datang tepat waktu. Nah, dia konfirmasi. Apakah aku terlambat? Di sini ya. Oh, apakah aku terlambat? Gitu kan? Oh. Tidak Kungkang, selamat datang Kungkang, kamu datang tepat waktu. Nah, jadi di tahap berikutnya untuk bisa bahagia dengan dirinya itu adalah 1. Penerimaan diri, 2. Keyakinan terhadap orang lain, bahwa orang lain itu mengerjakan tugasnya masing-masing. Aku tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Yang mau bertelur silahkan bertelur, yang mau merajut syal silahkan merajut syal, si tikus yang ingin segera menyelesaikan makanannya silahkan. Aku melakukan segala sesuatu pelan dan tidak terburu-buru. Jadi ada sebuah penerimaan diri. Nah, penerimaan diri ini akhirnya disertai dengan adanya keyakinan bahwa orang lain itu kawan seperjuangan, bukan musuh. Dia tidak menggangguku dan aku tidak mengganggunya. Aku tidak perlu mengintervensi tugas-tugas mereka. Gitu loh. Bahagia dengan dirinya sendiri. Dan untuk melakukan ini memang harus penuh dengan keberanian. Berani mengambil keputusan-keputusan penting yang menjadi tugas dirinya dan memilah tugas orang lain. Berikutnya, dia bekerja, dia berkontribusi. Nah, disinilah yang menarik ketika kita mau membahasnya dari sisi talking to stranger. Ketika si Kungkang ini memberikan hadiah kepada si kura-kura gitu ya, dia itu memberikan hadiah kayak gini nih, selamat ulang tahun yang ke-100. Wah, kura-kura itu terkenal umur panjang. Selamat ulang tahun ke-100. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah sebuah roket, dan kemudian langsung dicoba malam itu juga. Nah,
Di alam liar, ini saya bacain ceritanya. Kungkang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bergelantungan di pohon. Hidup di atas pohon. Dia hanya turun dari pohon untuk buang air besar seminggu sekali. Untuk menghemat tenaga dan bersembunyi dari hewan predator, kungkang bisa diam tak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Makanan utama kungkang adalah daun, dan ia mencerna makanannya jauh lebih pelan dibandingkan binatang yang lain. Meskipun pelan, kungkang adalah perenang yang andal. Nah, ini sisi yang lain. Yang menarik adalah kemudian, kok kungkang tahu ya? Nah, ini kalau kita bicara talking to stranger, kok kungkang itu memberikan hadiah yang membuat si kura-kura itu begitu berbinar. Wah, aku mendapatkan roket. Kungkang ini menarik. Selain dia mengetahui dirinya, menerima dirinya, dia juga bisa mampu berbicara kepada orang lain dengan cara yang istimewa. Dia mengenal orang lain. Nah, di sini tuh bukunya dijelaskan mengapa kebanyakan dari kita itu tertipu dan kenapa kita menganggap orang lain itu cenderung menganggap orang lain itu jujur. Dan ternyata jujur itu lebih efisien. Ketika saya bercerita kepada anak-anak kungkang ini, juga ketika dia mengerjakan proyek buku mereka, itu kita lebih cenderung untuk menganggap orang lain jujur karena itu lebih efisien, itu lebih menyenangkan, itu lebih nyaman. Bandingkan misalnya kalian pergi ke sebuah toko perbelanjaan, supermarket, kalian bawa voucher. Lalu kalian mau membayar dan menyerahkan voucher itu. Dia bilang tagihannya sekian, 350.000 misalnya. Kita langsung bayar 350.000, itu efisien. Tapi kalau kita tidak percaya dan tidak menganggap si kasir itu jujur, kita akan bertanya, itu beneran harganya segitu? Pajaknya udah belum? Ini vouchernya udah diperhitungkan belum? Diskonnya udah diperhitungkan belum? Semuanya kita akan bertanya. Kita akan melakukan asesmen dan sebagainya dan seterusnya. Sebenarnya hal-hal yang tidak perlu, tidak efisien. Akhirnya di belakang kita itu antri akan lebih banyak. Itu dijelaskan oleh Malcolm Gladwell kenapa kita itu cenderung untuk menganggap jujur meskipun kita bisa menghitungnya sendiri. Nah, yang menarik di sini ternyata kungkang itu bisa mengenali. Saya tanya, ngobrol sama istri kemarin ya, kalau kenapa ya kok kungkang bisa begini? Nah, kesimpulan kami adalah kungkang itu mengerti tentang sebuah kisah bahwa kura-kura itu senang berlomba dengan kelinci. Kira-kira begitu. Dan ketika kura-kura berlomba dengan kelinci, atau intinya dia suka dengan perlombaan-perlombaan lah ya. Nah, dia atau makhluk-makhluk yang lambat, orang-orang atau mungkin hewan-hewan yang hidup dengan ekspektasi orang lain, itu dia akan berusaha untuk menjadi yang paling cepat. Ini saya juga punya buku ya. Ini bukunya bahasa Korea. Kayak gini bukunya. Nah, ini juga bagaimana kemudian seekor siput itu menemukan cara dia berjalan seperti roket, bisa mengalahkan kelinci, katak, dan juga kura-kura. Ada ceritanya di sini. Picture book seperti ini. Dan ini juga memberikan selain awareness, kalau ini masih sama ya. Bagaimana seseorang itu hidup dengan ekspektasi orang lain. Yang namanya perlombaan itu ekspektasinya ya sopo yang paling duluan sampai garis finish kan gitu, ya nggak? Cuma ya tidak juga sih. Kadang orang-orang berpikir bahwa perlombaan duniawi misalnya, yang duluan finish, duluan dipanggil sama Allah justru dianggap tidak beruntung. Aneh memang. Gitu. Yang beruntung malah yang nggak nyampe finish gitu. Nggak dipanggil Allah gitu. Nah, ini yang menarik lagi. Jadi, kenapa dia bisa tahu ya? Kungkang kok bisa tahu? Ternyata sama seperti halnya dongeng-dongeng pada umumnya. Si kura-kura atau orang-orang yang suka dengan perlombaan, dia akan kesulitan menerima dirinya sendiri. Dia akan berusaha untuk mengalahkan orang lain. Dia tidak menganggap orang lain itu sebagai kawan seperjuangan. Nah, gitu. Jadi, termasuk juga talking to stranger itu ketika kita tertipu oleh sebuah konsep transparansi. Kalau kita melihat wajah seperti ini, ya, kita menganggap dia itu lambat, ramah, terus nit apa sih, rapi, terus apa lagi, nah gitu. Kita tertipu oleh wajah.
Dan kita mudah menilai seseorang dari zahirnya, dari lahiriahnya. Kita sulit untuk mengetahui seseorang, motivasi seseorang, tujuan seseorang, itu sulit. Memang ya, disampaikan juga di Berani Tidak Disukai ini, bahwa konsep untuk membagi tugas itu sangat baik, sangat mudah untuk diceritakan. Tapi prakteknya itu sulit gitu, karena memang kita akan menghadapi berbagai masalah, baik ya sebenarnya hambatan atau pertanyaan atau tantangan dari orang lain terhadap diri kita. Misalnya kemarin saya keluar dari beberapa grup WhatsApp. Saya keluar itu karena saya sadar bahwa saya tidak mendapatkan, atau kalau saya bicara saya tidak mendapatkan sesuatu, berarti saya mengharapkan sesuatu di situ. Saya berekspektasi, atau saya hidup dengan ekspektasi teman-teman yang ada di situ. Kalau saya keluar, itu saya hidup dengan ekspektasi saya sendiri. Saya melepaskan. Nah ini loh, sulit bagi orang dorongan seperti saya untuk melepaskan berkomunitas itu sulit. Tapi itu saya lakukan agar saya bisa bergabung pada sebuah komunitas yang lebih besar. Kalau kata Adler, komunitas itu bukan sebuah kelompok-kelompok kecil seperti itu, tapi sebuah kelompok besar yang di sana kita bisa membangun hubungan vertikal itu dengan benar. Yaitu kalau saya menginterpretasikannya ya hablum minallah. Ekspektasi saya itu ekspektasi memenuhi keinginan Allah, bukan keinginan orang-orang. Dan keinginan Allah biasanya berbeda dengan keinginan orang-orang, sehingga saya berani untuk tidak disukai. Ngono lho. Nah, jadi kalau saya terus-menerus membangun diri keluarga saya itu dengan ekspektasi masyarakat, we have to go together. If you want to go far, please go together. If you want to go fast, please go alone. Sebenarnya aku nggak pengen fast-fast banget gitu. Cuma kalau aku mau terlalu jauh dengan mereka, hubungan interpersonal adalah sebab utama dan pertama permasalahan psikologi. Itu menurut Adler. Dan kenapa seperti itu ya? Karena saya sebenarnya tidak bisa mengenal orang lain. Apa sih yang seharusnya kita ketahui mengenai orang yang tidak dikenal? Bahwa sebenarnya kita itu akan selalu terjebak pada aspek transparansi. Kita mudah menilai seseorang dari lahiriahnya saja. Terbatas gitu. Karena kita terbatas, seharusnya tugas berteman atau aktivitas pertemanan kita itu lebih sedikit. Kita harus lebih banyak aktivitas bekerja, karena itu bentuk kontribusi agar kita memiliki perasaan sosial sebagai makhluk yang sosial. Yang kedua, tugas mencintai. Karena saya dengan istri itu ada benang merah, saya dengan anak-anak itu ada rantai dan kaku. Tanggung jawab saya itu kepada mereka, bukan pada aktivitas ekspektasi yang lebih gede gitu. Saya hidup bukan untuk mereka, saya hidup untuk anak-anak saya, untuk diri saya sendiri, masa depan saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, kalau kita membaca secara sintopikal itu, hal yang bisa kita diskusikan itu banyak sekali bersama dengan anak-anak begitu. Semoga bermanfaat, dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk membaca buku-buku ini. Nah, ini terus nanti dengan anak-anak ya kita diskusikan. Termasuk ini, kalau membaca sintopikal itu seperti apa, itu ada dijelaskan di sini insyaallah. Terima kasih. Ini adalah episode yang ke-20. Alhamdulillah sudah 1 kodi perjalanan kami di What the Book Said, dan insyaallah nanti kami menjadikan What the Book Said sebagai salah satu bentuk kontribusi kami untuk teman-teman yang berkenan berkolaborasi, karena kita adalah kawan seperjuangan. Bisa dengan share, bisa dengan menanggapi, bisa dengan macam-macam gitu. Intinya kita mengerjakan tugas kita masing-masing dengan berkontribusi sebanyak mungkin atau sebaik-baik mungkin pada aktivitas-aktivitas yang memang kita enjoy di sana. Kira-kira begitu. Menyisihkan tugas orang lain, menganggap bahwa kita berada pada sebuah sistem semesta yang setara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.